Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaluzara dengan NIM 2404140017. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang surat An-Nisa ayat 12 dan ayat 176 beserta asbabun nuzul dan juga penafsiran tentang pendidikan maupun dari ulama. Yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakullahunna walad fa'in kana lahunna waladun falakumur rabbu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha auda'in walahunnar rabu'u mimma taraktum illam ma yakul lakum waladam fa'in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraknatum mimma ba'di wasiyatin tushuna biha auda'in wa in kana rujulun yuratsu kalalatan aw imra'atu walahu akun aw akhtum falikulli wahidin minhumas sudus fa in kanu aksara min dzalika fahum syuraku fit sulusi min ba'di wasiyati yussa biha audanin ghaira mudlar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Artinya, yaitu bagimu para suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu tidak mempunyai anak, kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan. Jika dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayarkan utang-utangnya. Bagi mereka, para istri, seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka para istri, 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah terpenuhi wasiat yang kamu buat dan dibayar utang piutangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Akan tetapi jika mereka saudara seibu itu lebih dari seseorang, maka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuat atau setelah dibayarkan utang piutang dengan tidak menyusahkan ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Baik, selanjutnya yaitu surat An-Nisa ayat 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastawtunak yukillallahu yuftikum fil kalalah. Inni imru'un halaka laisa lahu waladu walahu ukhtun falahan nisfu ma tarak wa huwa yaritsuha illam yakul laha walad fa in kanat sanatayani falahum sulus
tsani mimma taraka wa in kanu ikhwatar rajilaw wa nisa'an falizzakari mislu haddihil utsayyin yubayyinallahu lakum tadilu wallah bikulli syai'in alim. Artinya, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah, katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, baginya saudara perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan. Adapun saudara laki-laki yang mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka ahli waris, itu terdiri dari atas beberapa saudara laki-laki dan perempuan. Bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul. Yang pertama yaitu asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 12. Ayat ini turun sebagai respon terhadap kebingungan dan perselisihan masyarakat Arab pra-Islam mengenai pembagian harta warisan, khususnya bagi suami, istri, dan saudara seibu dalam kasus kalalah, orang yang meninggal tanpa anak dan 2 orang tua. Sebelum Islam, aturan waris seringkali tidak adil dan bergantung pada adat kebiasaan yang merugikan perempuan, seperti pembagian yang tidak proporsional atau diskriminatif. Ayat ini memberikan ketentuan yang jelas untuk menghindari konflik dan fokus pada pembagian warisan suami setengah jika istri tanpa anak, 1/4 jika ada anak, istri 1/4 jika suami tanpa anak, 1/8 jika ada anak, dan saudara seibu 1/6 jika 1 orang, 1/3 jika lebih dari 1 orang. Yang kedua yaitu asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 175. Ayat ini turun atas pertanyaan sahabat Jabir bin Abdullah kepada Rasulullah mengenai pembagian warisan untuk saudara perempuan dalam kasus kalalah. Dia menjabir sedang sakit parah dan ingin mewariskan hartanya. Awalnya Jabir berniat memberikan 1/3 hartanya untuk saudara perempuannya, kemudian setengah. Tetapi Rasulullah menunggu wahyu, kemudian wahyu turun menjelaskan bahwa saudara perempuan berhak atas segala harta jika sendirian, dan saudara laki-laki mewarisi sisanya jika tidak ada anak, 2/3 jika 2 orang, serta bagi saudara laki-laki dan perempuan, lelaki mendapat bagian 2 kali lipat perempuan. Kisah ini direwatkan oleh surat An-Nisa dari Abu Zubair, dan direwatkan lain menyebutkan bahwa Umar bin Khattab juga bertanya tentang hal demikian. Yang selanjutnya yaitu penafsiran surat An-Nisa ayat 12 dan 176. Yang pertama yaitu tafsir Al-Misbah. Yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 12. Ayat ini merupakan lanjutan dari rincian ketentuan tentang bagian masing-masing ahli waris. Jika diamati susunan ahli waris yang disebut satu demi satu oleh ayat yang lalu dan ayat ini, maka sungguh terlihat betapa serasinya ahli waris, yakni yang menerima warisan. Pastilah mereka yang punya hubungan dengan pewaris, yakni mati meninggalkan harta. Hubungan ini terkadang dengan perantaraan atau yang disebut oleh ayat dengan kalalah, yakni mati tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, atau tanpa perantara. Boleh juga perantaraan, ini adalah faktor keturunan atau juga karena faktor pernikahan. Selanjutnya yaitu surat An-Nisa ayat 176. Di sini ditulis Al-Biqai, Allah mengecam mereka yang masih bertanya-tanya tentang hukum tentang wanita dan anak-anak setelah diberikan ayat sebelumnya, dengan menegaskan bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk menyangkut hal ini, semua menuju jalan yang sangat lurus. Maka disinilah dipenuhilah sebagian dari janji tersebut dengan memberikan petunjuk fatwa menyangkut apa yang mereka tanyakan. Mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad, yakni tentang seorang yang meninggal tidak meninggalkan anak dan ayah. Katakanlah Allah memberikan fatwa kepadamu semua wahai kaum muslimin tentang kalalah sebagai penyempurnaan dari jawaban yang lalu yang telah Allah sampaikan. Selanjutnya yaitu tafsir Al-Muqtasar. Allah berfirman, dan kalian wahai para suami berhak mendapatkan setengah dari warisan yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika mereka tidak mempunyai anak, laki-laki maupun perempuan, baik dari kalian maupun mantan suami yang lainnya.
Apabila mereka istri-istri kalian mempunyai anak, laki-laki maupun perempuan, maka kalian mendapatkan seperempat dari harta warisan yang ditinggalkan. Warisan itu dibagikan kepada kalian setelah wasiat mereka dilaksanakan dan hutang piutang mereka telah dibayarkan. Warisan itu dibagikan kepada mereka setelah wasiat kalian dilaksanakan dan hutang dilunasi apabila seorang laki-laki atau perempuan meninggal dunia tanpa meninggalkan orang tua maupun anak, tetapi ia mempunyai saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, maka masing-masing dari saudara laki-laki tersebut mendapatkan seperenam sebagai bagian yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu tafsir Al-Qurtubi. An-Nisa ayat 12 mengatur bagian warisan untuk suami atau istri anak dan mengatur juga bagian bila orang meninggal disebut kalalah, yaitu situasi tertentu ketika pewaris tidak mempunyai anak. Isi ayat ini bagian suami atau istri 1/2, 1/4 atau 1/8. Pengaturan untuk kasus kalalah apabila ada saudara laki-laki atau perempuan. An-Nisa ayat 176 menjelaskan kasus masalah al-kalalah, orang meninggal tidak punya anak atau ayah. Pembagian bila ada saudara 1, saudara perempuan 1/2 dan saudara perempuan 2/3. Bila ada saudara laki-laki dan perempuan, bagiannya laki 2 kali perempuan, dan ayat ini menyatakan bahwa Allah menjelaskan hukum agar kaum tidak tersesat. Selanjutnya yaitu kaitan dengan tafsir Tarbawi pendidikan Islam. Ayat-ayat yang tentang warisan dalam Quran surat An-Nisa ayat 12 dan 176 tidak hanya memuat atau hukum faraid, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pendidikan tentang keadilan dan kesetaraan. Allah menetapkan bagian waris secara rinci untuk setiap ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bukan sekedar persamaan jumlah, melainkan menempatkan sesuatu sesuai hak dan tanggung jawab masing-masing. Yang kedua yaitu pendidikan tentang tanggung jawab keluarga. Ketentuan waris menekankan posisi penting setiap anggota keluarga, baik suami, istri, anak maupun saudara. Seorang suami diberi tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga dan penanggung nafkah, sementara istri berperan sebagai pendamping dan pengelola rumah tangga. Yang ketiga yaitu pendidikan ekonomi Islami. Pembagian harta waris secara merata mencegah terjadinya monopoli kekayaan dan melindungi kelompok yang lemah dan dari ketidakadilan. Islam mendidik umatnya agar menyadari bahwa harta adalah amanah yang harus didistribusikan secara benar. Yang keempat yaitu pendidikan tentang ketundukan kepada syariat Allah. Ketentuan warisan merupakan hukuman yang ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu seorang muslim dituntut untuk tunduk dan menerima dengan penuh keikhlasan tanpa menggantinya dengan adat atau aturan buatan manusia yang tidak sesuai dengan syariat. Yang kelima yaitu pendidikan tentang ketentuan pembagian warisan. Quran surat An-Nisa ayat 12 dan 176 menjelaskan dengan sedetail porsi masing-masing ahli warisnya. Amanah dalam melaksanakan perintah Allah terkait harta peninggalan serta menghindari perselisihan dan kesalahpahaman antar saudara. Yang keenam yaitu pendidikan tentang ketentuan wasiat. Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa pembagian warisan baru dilaksanakan setelah wasiat dipenuhi maksimal 1/3 dari harta dan dilunasi utang piutangnya. Yang ketujuh yaitu pendidikan tentang musyawarah dan pencegahan konflik. Dalam masyarakat pra-Islam, perselisihan soal waris sering menjadi sumber pertikaian. Dari adanya ketentuan yang jelas, umat Islam diarahkan untuk menyelesaikan urusannya berdasarkan wahyu, bukan hanya hawa nafsu saja. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan tentang Quran surat An-Nisa. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.